Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan fi muhkami tanzilihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil wa'dil amin alladhi qala fi ba'di ahadithih Bismillahirrahmanirrahim. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Bertolak dari dua lafaz atau dari kutipan ayat Al-Quran dan hadis qudsi ini, kita semestinya sudah mulai memasuki terhadap tema pembicaraan kita, yaitu tentang bulan Ramadan. Sebagaimana banyak hadis atau banyak ayat yang dilantunkan atau diucapkan oleh para pembicara terkemuka, tentunya kami selaku pemula juga akan menyampaikan sedikit tentang bulan Ramadan itu sendiri. Pertama, saya mengutip terhadap satu lafaz, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu alaihi jasadahu minan nar. Nah, lafaz ini ada yang mengatakan hadis, lafaz ini juga ada yang mengatakan hanya sebuah maqalah hadis, tapi hadis ini ada yang mengatakan palsu. Dilihat dari sumbernya yang tak jelas, atau dari teksnya, atau dari matanya yang acak-acakan. Namun arti dari hadis ini adalah barang siapa yang merasa bahagia dan bangga menyambut hadirnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya untuk api neraka. Dikatakannya hadis ini adalah hadis palsu karena artinya jauh dari logika kita. Bagaimana tidak kita hanya bangga terhadap datangnya bulan Ramadan, lantas kemudian jasad kita sudah diharamkan untuk api neraka. Namun saya tidak menyoroti terlalu jauh dari ayat ini. Dari lafaz ini kami tidak menyorotnya terlalu jauh. Kami juga menyorotnya dari ayat yang lain, yang bagaimana Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bagaimana tidak kita tidak bahagia terhadap datangnya bulan Ramadan, sementara Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, yang itu merupakan karunia terbesar Allah kepada umat Muhammad. Sebagaimana dalam hadis yang juga disampaikan oleh Rasulullah, syahrul rajab syahrullah, syahrul sa'bana syahri, wa syahrul ramadan syahrul ummati. Lah, disinilah kita bangga terhadap fadl atau karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena kita bersama sudah tahu bahwasanya Allah ketika menciptakan sesuatu apapun pasti ada yang lebih istimewa. Misalkan kita selaku umat Nabi Muhammad diistimewakan daripada umat-umat yang lain. Rasulullah Nabi Muhammad sendiri diistimewakan daripada nabi-nabi sebelumnya. Pun juga bulan Ramadan, yaitu bulan yang sangat Allah istimewakan daripada bulan-bulan yang lain. Disinilah kita patut berbangga, patut untuk bersuka cita, dan patut untuk gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Satu. Terus yang kedua, kenapa kita harus bangga terhadap datangnya bulan Ramadan? Karena di antara banyak hikmah atau faidah yang terdapat di dalam bulan Ramadan itu sangat patut untuk kita syukuri bersama, sangat patut untuk kita apresiasi, untuk kita menjalankan dengan penuh kegiatan dan penuh dengan apresiasi tinggi dengan datangnya bulan Ramadan. Di antara faidah atau hikmah datangnya bulan Ramadan, yang pertama, bulan Ramadan itu merupakan arkanul Islam yang keempat. Sebagaimana dalam hadis bunyal Islam ala khamsati arkan fiddin, dan diantaranya adalah bulan Ramadan. Yang kedua, di antara hikmah bulan Ramadan itu adalah di saat bulan Ramadan itulah pintu-pintu surga dibuka. Di saat bulan Ramadan lah pintu-pintu neraka itu ditutup, dan di bulan Ramadan lah setan-setan itu dibelenggu oleh Tuhan.
Juga di antara hikmah yang bisa kita ambil di bulan Ramadan yaitu doa-doa kita gampang diijabah oleh Tuhan, gampang didengar oleh Tuhan, dan juga amalan-amalan baik kita dilipat gandakan oleh Tuhan di bulan Ramadan itu yang kita sendiri tidak dapat meraihnya di bulan-bulan yang lain. Makalah tak salah kita ketika berbangga terhadap datangnya bulan Ramadan itu sendiri. Entah hadis yang di awal itu hadis palsu atau semacam makalah atau perkataan siapapun, tapi secara pribadi saya mengapresiasi perkataan itu sendiri. Karena kita selaku umat Muhammad, umat yang diistimewakan oleh Allah, dikasih bulan yang luar biasa agung oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Juga di dalam bulan Ramadan itu kita Nabi Muhammad dikasih wahyu, diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu juga ada Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Nah, itu diantara hikmah atau faidah bulan Ramadan yang kita sendiri harus bangga. Sekarang kita akan memasuki apa itu puasa dan apa itu Ramadan. Berawal dari mana kata-kata ini? Kita akan membahasnya sedikit saja. Yang pertama, Ramadan itu ma'khudun min Ramadan idzah tarokok, yaitu diambil dari suku kata Ramadan yang artinya itu hangus atau terbakar. Apa maksudnya di sana? Yaitu bisyiddati harril ju, karena saking parahnya rasa lapar yang ada di Ramadan. Atau yang kedua, ini liharri syiddati dzunub, karena akan terbakar dosa-dosa di sana. Karena saking banyaknya amal kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan, sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan, insya Allah akan dapat pengampunan dari Allah di bulan Ramadan tersebut. Nah, Ramadan itu kapan difardukan, kapan diwajibkan kepada Nabi Muhammad, dan bagaimana puasa-puasa nabi-nabi terdahulu itu. Lafaz Ramadan itu dan bulan puasa itu difardukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Dan Rasulullah melakukan ini puasa Ramadan itu 9 tahun, karena Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Jadi Rasulullah melakukan puasa Ramadan itu hanya 9 tahun. Nah, kita selaku umatnya apa tidak bangga dengan bulan Ramadan? Sudah pasti dan sudah tidak diragukan lagi, kita sangat bangga. Dan semoga dengan kebanggaan kita terhadap bulan Ramadan bisa menghapus segala dosa-dosa kita, bisa lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, lebih ikhlas menjalankan ibadah yang sangat ini luar biasa agungnya ini. Terus Ramadan itu bagaimana puasa nabi-nabi terdahulu? Nabi-nabi terdahulu itu sangat bervariasi cara puasanya. Karena dari ayat yang kita kutip di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dari orang-orang sebelum kita, maksudnya dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Lantas bagaimana Nabi Adam itu berpuasa? Nabi Adam berpuasa itu setiap 1 bulan Nabi Adam itu berpuasa selama 3 hari. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Dan itu dikenal Yaumul Bid, hari yang putih. Maksudnya karena pada malam itu, pada hari itu bulan purnama sudah mulai meninggi, sudah menyinari bumi-bumi, sehingga itu dikatakan Yaumul Bid. Dan Rasulullah pun juga melaksanakan puasa Yaumul Bid itu. Berarti Nabi Adam ketika berpuasa, menjalankan puasanya itu setiap 1 bulan 3 hari saja. Terus Nabi Nuh, bagaimana puasanya Nabi Nuh? Sama dengan Nabi Adam, yaitu setiap 3 hari dalam 1 bulan. Lantas bagaimana dengan puasa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini berbeda-beda. Nabi Ibrahim itu ada yang mengatakan ikut terhadap puasanya Nabi Adam, dan Nabi Ibrahim itu ada yang mengatakan sebulan full seperti Nabi Muhammad. Ada yang puasa yang sangat luar biasa juga, yaitu puasanya Nabi Daud. Nabi Daud itu setiap hari puasa, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Ini
ada gap puasa hari ini dan besok tidak, lusa puasa, lusanya lagi tidak. Berarti selama 1 tahun Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Sulaiman juga seperti itu. Nabi Sulaiman itu berpuasa 9 hari dalam 1 bulan. Berarti Nabi Sulaiman itu berpuasa kalau 1 tahun hanya 108 hari. Kalau Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim berpuasa itu selama 1 tahun hanya 36 hari. Terus kalau Nabi Daud yang puasanya sekarang puasa, besok tidak puasa, itu selama 1 tahun berpuasa 182 hari. Atau 8 atau 64 atau berapa gitu. Intinya hari ini puasa, besok tidak. Lantas bagaimana Nabi Muhammad berpuasa? Nabi Muhammad dan umatnya berpuasa itu dalam 1 tahun ada 1 bulan yang harus dijalani dengan penuh, yaitu bulan Ramadan. Dan sebentar lagi insya Allah semoga kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk menuju bulan Ramadan yang beberapa lagi ini akan tiba. Apa sih fungsi dari Ramadan itu? Apa sih fungsi dari bulan puasa dan apa manfaat dari puasa itu? Manfaat dari puasa itu kita hanya melihat dari 3 aspek ya. Pertama, ada manfaat yang kembali kepada jasad kita. Terus ada manfaat yang kembali pada psikis kita. Terus ada manfaat yang kembali kepada jiwa kita. Yang pertama, manfaat yang kembali kepada jasad kita, yaitu sumu tasihu. Ada kata-kata ini yang mengatakan bukan hadis, ada juga yang mengatakan itu hadis. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Dan setelah melakukan penelitian banyak dokter, memang ketika berpuasa filter-filter atau organ-organ yang ada di tubuh itu seketika diistirahatkan, tidak terus bekerja. Disitulah kita akan refresh lagi, akan kuat lagi, akan sehat lagi gitu. Itu yang kembali manfaatnya kepada badan kita. Terus untuk manfaat yang kedua yang kembali pada psikis kita, yaitu mutahharatun lil qalbi wal lisan, yaitu bisa mensucikan hati kita yang awalnya hati kita kotor, dengki, riya, ujub dan semacamnya. Ketika bulan Ramadan kita itu akan dibersihkan kotoran-kotoran hati kita, yang itu kembali pada jiwa dan psikis kita. Dan diantaranya juga yang saya juga sangat seneng lah, ada kata-kata hadis la khulufu famis shaimi atyabu min rihil miski indallah, bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa itu bagi Allah lebih harum dan lebih semerbak daripada bau kasturi yang wangi. Disitulah dari sekian faidah, dari sekian manfaat, dari sekian hikmah, apakah kita salah ketika berbangga dengan datangnya bulan Ramadan? Tentu tidak, dan sekali-kali itu tidak. Dan ini yang saya sampaikan hanyalah sekilas bagaimana datangnya Ramadan, kapan, bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana nabi-nabi terdahulu berpuasa, bagaimana efek dari puasa baik secara fisik atau secara batin kita, dan belum lagi manfaat atau pahala-pahala agung yang Allah persiapkan kepada orang yang sedang berpuasa. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, aina as-shaimun?" Fayaqumun wala yadkhulu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-shaimun. Di dalam surga itu Rasulullah Allah menyiapkan satu pintu khusus terhadap orang yang berpuasa. Ini diantara pahala yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa. Di dalam surga itu Allah menyiapkan satu pintu untuk orang yang sedang berpuasa. Dan ketika orang sudah masuk terhadap pintu itu akan dikunci khusus orang itu. Allah menyiapkan lagi. Karena saking dilipat gandakannya, saking banyaknya pahala yang Allah siapkan untuk para orang-orang berpuasa, yuk bersama-sama kita selaku umat Muhammad merasa bangga dan bahagia serta ikhlas menjalaninya.
serta sabar menjalaninya, dan tidak ada rasa apapun selain kecuali murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini sekilas yang bisa kami sampaikan. Semoga ada bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan kepada para pendengar. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.